What's up guys, welcome back with me, Rio Gandhi. So guys, hari ini gue bakal info ke kalian mengenai TikTok Shop yang baru saja buka ya di 12.12. Dan ini gue ada sedikit informasi yang cukup menarik untuk teman-teman. Seperti biasa sekarang jam 4 subuh teman-teman ya. Kalian udah tau lah ya, jam-jam syuting Rio Gandhi itu gimana, udah ngaco banget pokoknya. Oke, soalnya di sini ada layar yang teman-teman bisa lihat. Jadi dalam waktu 4 hari ya, bisa dibilang baik toko gue pribadi dan juga toko klien-klien gue itu bisa hit di 133 juta. Yang padahal kalau teman-teman lihat di sini itu dari tanggal 11 sampai 14. Oke, sebenarnya nggak 4 hari sih, 3 hari lebih tepatnya lah ya. Karena 12, 13, 14. Jadi dalam waktu kurang lebih 3 hari itu bisa mendapatkan omset di 133 juta. Lumayan banget. Bukan lumayan banget sih, itu tuh mantep banget. Padahal cuma 3 hari aja. Yang dimana tokonya itu sebenarnya udah nggak aktif. Kenapa nggak aktif? Ya karena TikTok Shop aja baru buka. Otomatis nggak aktif lah tokonya. So jadi di sini akan jadi pembahasan yang cukup menarik untuk teman-teman semua di sini. Namun ada baiknya teman-teman untuk like dulu video ini sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian karena gue telah membuat video ini khusus untuk kalian semua secara gratis tentunya, karena Rio Gandhi suka memberikan tips and trick soal cara mendapatkan cuan di bisnis digital dan salah satunya adalah TikTok Shop. So sebelum kita masuk ke pembahasan ini, teman-teman bisa lihat di penghasilannya di 133 juta, kemudian ada penayangan produk di ya 2 jutaan lah ya. Kemudian jangkauan produk di 265 ribuan. Nah kalau misalnya kita lihat sekarang kan logo si Shopee sendiri itu TikTok Shop dan Tokopedia. Nah di sini ada beberapa informasi yang bisa gue sampaikan ke teman-teman mengenai perkembangan update TikTok Shop juga. Jadi kalau misalnya di video kemarin gue udah sempat bilang bahwa Shop Tab itu tidak ada, dan ternyata sekarang sudah ada. Jadi kalau nggak salah gue syuting jam 1 subuh kemarin itu belum ada. Namun nggak lama kalian bisa update aplikasi TikTok kalian dan akhirnya ada Shop Tab muncul. Cuman di dalam Shop Tab tersebut itu tampilannya adalah belanja lokal dari Tokopedia. Nah, gue akan bahas mengenai beritanya terlebih dahulu. Di sini tertulis bahwa TikTok Shop dan Tokopedia itu predatory pricing biasa disederhanakan sebagai praktek jual rugi. Nah, ini jadi pembahasan yang cukup menarik ya. Karena kemarin case-nya TikTok Shop ditutup, salah satu reason-nya adalah karena ada namanya predatory pricing atau harga-harga yang di luar nalar ya teman-teman ya. Jadi harganya banyak yang tidak masuk akal lah ya. So jadi di sini gue kasih kalian sedikit berita terlebih dahulu. Nah menurut Antara, Kantor Berita Indonesia, kami akan mengambil langkah tegas untuk mencegah penawaran harga yang tidak wajar untuk kategori produk tersebut. Hal ini dapat meliputi menghapus produk dengan harga yang tidak wajar tersebut, ujar Anggini. Jadi, kalau dari berita yang sudah ada ya teman-teman ya, ada banyak orang yang bertanya gimana caranya mengatasi predatory pricing. Dan di sini dikatakan bahwa dari pihak TikTok, pemerintahan dan sebagainya pasti akan benar-benar menekan harga-harga yang sekiranya tidak wajar. Dan itu memang sudah terbukti ya, walaupun belum terlalu maksimal gue bisa bilang bahwa ada banyak kategori itu yang kalau misalnya jual harganya kayaknya terlalu rendah itu otomatis tidak bisa diupload alias auto ke blokir. Jadi kalian harus revisi baru nanti bisa aktif kembali. Jadi gak semua produk bisa diupload dan gak semua produk itu bisa ditentukan dengan harga yang tidak masuk akal. Dan tidak boleh juga beberapa hal-hal yang belum bisa gue sampaikan sebenarnya karena takutnya banyak perubahan. Intinya kayak misalnya ada tulisan impor itu juga harus hati-hati. Kemudian foto produk ada tulisan-tulisan yang bukan tulisan Indonesia atau tulisan barang-barang luar. Itu juga menjadi concern alias produk kamu itu bisa kena blokir. Jadi di sini ya, di poin nomor ini teman-teman bisa lihat ini percobaan selama 3-4 bulan. Nanti kita nilai, kita lihat nanti seperti apa. Jadi TikTok itu dia bukan e-commerce. E-commerce yang jualan itu Tokopedia. Cuman ini kan teknologinya tinggi, perlu uji coba, trial and error. Kata dia pada konferensi pers pada Hari Belanja Nasional atau Harbolnas 12.12
di Tokopedia Tower Jakarta Selasa 12/12 ya. Jadi bisa dibilang untuk saat ini TikTok Shop ini sebenarnya masih dalam tahap uji coba teman-teman. Jadi belum bener-bener ya udah boleh jualan untuk jangka panjang. Ini masih tahap uji coba. Jadi masih banyak evaluasi ke depannya. Berarti kalau misalnya kita asumsikan 3-4 bulan, sekarang di bulan sekarang di bulan Desember, sorry teman-teman. Jadi Desember, kalau kita hitung sebagai Desember juga ya, Desember, Januari, Februari. Ya. Jadi Februari atau kalau 4 bulan berarti Maret ya. Jadi bisa dibilang Maret merupakan final ya, Februari atau Maret. Final mengenai keputusan yang akan terjadi untuk TikTok Shop-nya ke depannya bakal gimana. Cuman beberapa artikel yang udah gue baca atau menurut berita-berita ya dikatakan bahwa nanti ujung-ujungnya TikTok Shop itu nggak bisa belanja di aplikasi TikTok-nya langsung, tapi harus diarahkan ke e-commerce dan akan diarahkan ke e-commerce-nya Tokopedia. Cuman jujur gue masih belum ada gambaran nanti kayak gimana, apakah dapat bergabung produknya atau tetap masing-masing. Jadi seller center TikTok tetap seller center TikTok, untuk Tokopedia atau Tokopedia, atau nanti bisa diintegrasikan teman-teman untuk kedua platform tersebut produknya sama. Nah itu kita belum tahu ke depannya kayak gimana ya. Nah jadi di sini gue mau bahas poin-poin yang seru banget. Jadi kenapa untuk tokonya tersendiri itu bisa growth padahal waktu dalam 3 hari itu growth-nya sangat-sangat agresif. Gue tau banget banyak teman-teman seller di sini yang bahkan dalam waktu 3 hari itu lebih mantep lagi penjualannya. Atau bahkan teman-teman di semua di sini ada yang kayaknya dikit banget penjualannya atau masih belum ada penjualannya bahkan. Jadi gue simpulkan untuk sementara waktu ya teman-teman ya, bisa dibilang itu ada FOMO atau impulsive buying dari customer. Ya, tidak bisa dipungkiri bahwa impulsive buying atau FOMO-nya keluar lagi teman-teman. Jadi hype-nya dapet banget, padahal dari TikTok-nya sendiri itu tidak ada campaign apapun. Cuma diinfokan kepada seller bahwa di tanggal 11, 12 besok akan buka, dan itu diinfokan ke seller itu 11. Nah, cuman beritanya tersebar dengan sangat-sangat cepat, jadi mungkin banyak buyer-buyer yang sangat menantikan TikTok Shop kembali buka dengan promo-promo yang menarik. Akhirnya terjadilah impulsive buying dan FOMO juga. Kemudian ini banyak dibahas, ya. Jadi case-nya sama kurang lebih karena banyak yang bahas. Bahkan sebelum itu pernah ada pembahasan-pembahasan mengatakan bahwa di 11 November TikTok Shop buka, padahal kan itu berita hoax. Bahkan di video gue sebelumnya gue pernah bilang TikTok Shop itu nggak mungkin buka di Desember. Karena menurut gue pribadi, tadinya gue pikir dia akan membentuk satu aplikasi baru. Tapi ternyata tidak. Jadi masih sama. Ya jadi sebenarnya buka kapan aja bisa, tinggal ditandatangan aja sama pemerintah atau disetujui sama pemerintah. Ternyata gitu doang. Jadi jangan menyalahkan gue juga, tapi gue minta maaf karena gue bilang Desember tidak pasti buka. Karena tadinya gue pikir dia akan membentuk aplikasi baru. Tapi kalau misalnya tidak ada aplikasi baru ya nggak ada yang berubah, cuma tampilannya aja berubah. Gitu aja sih. Oke. Kemudian ini adalah penantian lama juga teman-teman. Customer itu sangat menantikan TikTok Shop itu untuk kembali. Tidak bisa dipungkiri bahwa ada customer yang lebih suka atau lebih fanatik dengan belanja di TikTok. Jadi kita nggak bisa pungkiri, kayak gue aja, gue punya favorit marketplace gue sendiri untuk gue belanja. Teman-teman juga pasti ada favorit marketplace yang kalian suka belanja, dan termasuk customer yang di TikTok. Jadi customer di TikTok juga dia mungkin sangat cinta dengan TikTok Shop, sehingga dia sangat menantikan TikTok Shop kembali buka. Jadi ketika udah buka kembali ya mereka langsung belanja, langsung gas. Yang padahal promonya juga udah nggak ada. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan sekarang promonya tidak ada ya teman-teman ya. Untuk 12 kemarin kalau gue perhatikan diskonnya itu 8% rata-rata ya. Gue nggak tahu kalau misalnya ada teman-teman di sini yang bisa dapat diskon lebih besar. Cuma secara rata-rata gue lihat 8% dan ada sedikit subsidi lah. Cuma di saat ini ya, saat ini itu tidak ada promo apapun. Jadi tidak ada promo, jadi ya udah nggak boleh bakar-bakar duit dan nggak boleh predatory pricing, intinya gitu. Kemudian menunggu banyak promo ya, dari TikTok sendiri itu mengambil momentum saat 12. Jadi mungkin ngambil hype-nya 12,
Kemudian ya urusan Januari Februari dilihat belakangan lah, intinya kayak gitulah ya. Jadi inilah salah satu alasan kenapa pertumbuhannya bisa sangat agresif dari segi si TikToknya. Tapi gue pengen bahas juga mengenai kenapa tokonya bisa legit juga pertumbuhannya. Jadi toko apa yang growth sangat agresif? Jadi gue bisa bilang untuk toko-toko yang gue lihat, baik toko klien-klien gue yang gue handle tokonya dan juga toko gue pribadi. Jadi ada beberapa poin. Di sini gue singkat aja karena gue juga nggak mau video ini terlalu lama. Jadi yang pertama adalah produk sudah memiliki ulasan. Kalau nggak salah di poin nomor 8 di penjelasan TikTok, gue ingat poin nomor 8 kalau nggak salah, mengatakan bahwa produk yang sudah ada penjualan dan sudah ada ulasan di TikTok Shop sebelumnya itu tidak akan hilang. Otomatis ketika TikTok Shop itu kembali, ya kalian akan lebih mudah karena produknya kalian itu basicnya udah ada ulasan dan udah ada penjualan. Jadi ini akan menjadi suatu privilege untuk teman-teman semua yang produknya sudah memiliki ulasan. Di sini gue tulis produk sudah memiliki ulasan dari penjualan sebelumnya. Ini akan mempermudah mendapatkan traffic dan sales atau orderan. Poin nomor 2, tetap aktif live sebelum TikTok Shop dibuka kembali. Sebelum TikTok Shop dibuka kembali, akun tetap aktif dalam melakukan live streaming walaupun drive ke marketplace yang lain. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, gue juga menyarankan untuk toko-toko klien gue, toko gue pribadi, gue tetap ngelakuin live streaming yang di TikTok ya. Jadi di TikTok tetap lakuin live streaming walaupun gak belanja di TikTok tapi di drive ke marketplace lain atau mungkin ke WhatsApp. Jadi belanja ke WhatsApp. Nah itu banyak seller yang ngelakuin hal tersebut. Ada juga yang bener-bener kayak udahlah TikTok Shop tutup, gak mau jualan lagi. Ada juga yang seperti itu. Cuman di sini gue bahas yang masih seller-seller yang ngelakuin hal tersebut. Nah, dengan aktifnya live tersebut membuat akunnya itu masih tetap aktif. Karena masih tetap aktif, otomatis algoritmanya akan lebih baik dan lebih bagus daripada akun-akun yang sudah lama nggak ngeposting atau nggak ngelakuin live streaming. Jadi ini poin pentingnya juga. Kemudian dari poin nomor 3, konten lama dan konten baru. Tetap aktif membuat konten setiap hari, ya atau 1-2 hari sekali, agar tetap mendapatkan traffic views. Gue sangat menyarankan ke klien-klien gue untuk tetap aktif membuat konten di TikTok. Ya, tujuannya sebenarnya awalnya adalah untuk mendapatkan engagement atau traffic di luar dari marketplace itu sendiri. Jadi untuk di drive ke marketplace yang lain, ke platform e-commerce yang lain. Tapi siapa sangka bahwa TikTok Shop itu kembali dengan sangat-sangat cepat, jadi otomatis konten lama dan konten baru, ya semuanya bisa FYP. Jadi otomatis kegulung lagi deh, jadi continue. Oke, jadi continue. Jadi ini poin penting juga teman-teman. Lalu yang keempat, itu adalah ads atau iklan. Ketika TikTok Shop dibuka kembali, sudah siap melakukan iklan, cenderung iklannya lebih ke live. Oke. Jadi di poin ini gue bisa bilang bahwa banyak toko-toko yang ngelakuin iklan, baik iklan untuk video produk atau iklan live. Cuman kebanyakan kalau gue lihat lebih efektif kalau misalnya teman-teman itu iklannya untuk live streaming saat ini. Tentu saja ya kalian harus sesuaikan dengan budget kalian juga ya. Karena di TikTok sendiri kan minimal top up-nya, bukan top up ya, maksudnya untuk spending iklan di awal itu 200.000 walaupun kalian bisa hold kayak gitu ya. Jadi nggak harus dihabisin 200.000, tapi minimal ya udah ada saldonya 200.000 untuk kalian iklan. Oke, gue nggak tahu kalau nanti udah ada update lagi karena saat ini seperti itu ya. Karena gue rasa update-nya bakal terus berganti gitu sih. Oke. Nah, cuman di poin nomor ads ini sebenarnya perlu dan nggak perlu itu bebas terserah kalian. Cuman rata-rata yang gue lakukan baik toko klien gue dan toko gue pribadi, ya memang basicnya produknya udah ada ulasan, kemudian juga videonya tetap aktif dan tetap ngelakuin live streaming. Jadinya ya tetap masih oke gitu. Jadi ketika TikTok Shop kembali ya fine aja. Bahkan bisa dibilang dalam waktu 3 hari pertumbuhannya itu bisa gila banget. Kita lihat saja ke depannya nanti gimana, apakah trafficnya masih sebagus ini. Karena jujur gue udah banyak melihat komentar-komentar dari buyer mengatakan bahwa sekarang kok ongkir TikTok mahal banget, kok sekarang harga produknya jadi mahal. Ya wajar,
itu memang buyer-buyer yang memang mencari harga-harga yang kayaknya murah banget. Kalau bisa belanja online itu beli barang 0 rupiah, yang padahal di mana tidak ada tuh kayak gitu. Itu hanya promo dari TikToknya aja. Jadi karena sudah tidak boleh, kita lihat aja ke depannya gimana flow-nya untuk TikTok. Ini lagi impulsif buying aja teman-teman. So, jadi next step, walaupun TikTok Shop masih dalam masa uji coba, kalian tetap harus aktif berjualan tanpa melupakan platform e-commerce yang lain. Belajar dari pengalaman, jangan terlalu mengandalkan satu platform karena kita bukan, ini tipe teman-teman ya, karena kita bukan yang punya platform. Kenapa harus fanatik? Lebih baik manfaatkan banyak platform. Gue adalah tipikal yang suka memberikan informasi ke kalian bahwa guys, jangan terlalu berfokus pada satu platform karena ya kita nggak pernah tahu ini platform bisa bertahan sampai kapan. Ujung-ujungnya kan yang unicorn aja yang bertahan, tapi nggak ada salahnya untuk kita membuka banyak toko ya. Jadi tetap ada backup plan, tetap ada backup e-commerce yang lain karena ya kita nggak tahu lah. Belajar dari pengalaman TikTok Shop yang tutupnya serba dadakan kemarin, jadinya tetap membesarkan platform-platform lain. Walaupun saat ini mungkin TikTok Shop kalian tuh wah mantep banget, orderannya gila banget, tetap jangan terlalu berfokus pada satu platform ya. Jadi boleh-boleh aja kalian lebih memprioritaskan TikTok Shop karena lebih ramai, boleh saja, tapi jangan meninggalkan platform yang lain karena itu berbahaya. Jadi next kita akan bahas strategi mengenai TikTok Shop teman-teman, tapi gue pengen like-nya untuk video ini lebih dari 200 dulu nih, baru kita bahas mengenai strategi TikTok Shop di tahun 2024. Plus gue juga membutuhkan waktu untuk gue melihat flow-nya untuk ya kurang lebih beberapa hari ke depan atau mungkin seminggu atau 2 minggu ke depan. Jadi gue tunggu dulu like ini sampai 200, sekaligus gue menunggu update-update dari TikTok Shop seperti apa, jadi gue bisa sampaikan ke kalian. So guys, that's it dari Rio Gandhi. Semoga kalian mendapatkan insight baru, pengalaman baru, dan welcome back TikTok Shop. Dan selamat buat teman-teman di sini yang sudah menghasilkan omset di TikTok Shop maupun yang belum ada omset, tetap semangat karena ya namanya kita bisnis pasti ya di awal-awal sulit-sulit dulu lah, baru nanti kan kita mendapatkan hasilnya. Terus semangat, jangan lupa untuk follow Instagram gua, sosmed gua, yang lain-lainnya, dan jangan lupa yang pengen beli digital course gua dan yang pengen beli digital course gua bisa ke desti.store/riogandhi, dan yang pengen nanya-nanya soal jasa konsultan atau face-to-face online atau face-to-face offline meeting itu bisa hubungi nomor yang ini. Oke, itu nomor khusus untuk menanyakan perihal jasa-jasa gua atau mungkin face-to-face, offline atau online meeting. Sekali lagi gue ucapkan terima kasih, gue tunggu like ini lebih dari 200, dan Rio Gandhi, peace out.